Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang dongeng. Tujuan pembelajaran 1. Mampu menemukan unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. 2. Menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Siapa yang suka membaca buku, terutama buku bacaan tentang dongeng? Kalian tahu tidak apa itu dongeng? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan secara umum, dongeng adalah cerita khayalan atau fiksi dan tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-temurun. Fungsi dongeng 1. Menyampaikan pesan moral atau pesan yang mendidik untuk pembacanya. 2. Sebagai hiburan bagi pembacanya. Struktur dongeng 1. Pendahuluan. Kalimat pengantar untuk memulai dongeng seperti pada zaman dahulu. 2. Isi. Bagian penting dari dongeng yang menceritakan mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. 3. Penutup. Bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Unsur dongeng. Unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Yang pertama, tema. 2. Latar. 3. Alur. 4. Tokoh. 5. Penokohan. 6. Sudut pandang. 7. Amanat. Unsur intrinsik dongeng. 1. Tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. 2. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah dongeng. Contohnya, latar waktu, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Latar tempat, di sungai, di sawah, dan lain-lain. Latar suasana, menakutkan, menyenangkan, dan lain-lain. 3. Alur. Alur merupakan jalan cerita dalam sebuah dongeng. Alur maju merupakan jalan cerita dengan peristiwa yang dimulai dari awal hingga akhir. Alur mundur merupakan jalan cerita dengan peristiwa dari akhir hingga awal. Sedangkan alur campuran yaitu gabungan alur maju dan alur mundur. Tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita seperti hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama. 5. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh baik ataupun jahat. Tokoh baik misalnya baik hati, rajin, suka menolong, sabar, bijaksana, dan lain-lain. Tokoh tidak baik misalnya sombong, malas, angkuh, egois, dan lain-lain. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. 7. Amanat atau pesan moral merupakan sebuah pesan moral yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Ciri-ciri dongeng. 1. Diceritakan dengan alur yang sederhana. 2. Alur cerita singkat dan cepat. 3. Tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail. 4. Peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau khayalan. 5. Ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. 6. Lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Contoh dongeng. 1. Maling Kundang. 2. Keong Mas. 3. Kisah Semut dan Merpati. 4. Kuda dan Keledai yang syarat dengan beban, dan lain-lain. Membaca dongeng, pengembara, dan sebuah pohon.
Dalam membaca teks dongeng, ada hal-hal yang kalian perlu tahu. Kalian tahu tidak apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks cerita dongeng? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks dongeng: 1. Lafal, 2. Intonasi, 3. Ekspresi, 4. Tanda baca, 5. Suara lantang. Lafal, mengucapkan kata dengan tepat menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Intonasi suara, kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya agak naik. 3. Ekspresi, membaca dengan penuh perasaan dan penghayatan. 4. Tanda baca, jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca kemudian memulai membaca kalimat berikutnya. 5. Suara lantang, berlaku saat membaca dongeng di depan orang lain agar dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Supaya kalian lebih paham cara membaca dongeng, ayo sama-sama kita baca dongeng berikut ini. Pengembara dan sebuah pohon pengarang Aesop. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah satu seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku, kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku, kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, kalian sudah selesai membaca dongeng tersebut. Ayo sama-sama kita mencari unsur intrinsik pada dongeng tersebut. Unsur intrinsik dongeng pengembara dan sebuah pohon. 1. Tema. Temanya adalah bersyukur. 2. Alur. Alur cerita pada dongeng tersebut adalah alur maju. 3. Latar. Latar tempat di sekitar pohon. Latar waktu siang hari. 4. Tokoh. Pohon besar dan pengembara. 5. Penokohan. Pohon besar, sifat baik hati dan bijaksana. Pengembara mempunyai sifat tidak tahu berterima kasih. 6. Amanat. Jangan menganggap tumbuhan atau makhluk hidup tidak memiliki kegunaan atau manfaat bagi manusia. Kesimpulan pembelajaran hari ini, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sebuah dongeng, unsur yang paling penting ialah amanat atau pesan moral yang harus kita teladani. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan.